Di video kali ini saya akan membahas tentang perbandingan beli obligasi langsung atau beli lewat reksadana pendapatan tetap. Kira-kira mana yang lebih baik? Karena materinya cukup panjang, ada 2 post di Instagram saya. Jadi ini bagian pertamanya ya. Ehm, Bisa dikatakan saat ini akses untuk membeli obligasi negara semakin mudah. Anda bisa beli lewat bank, sekarang juga bisa beli lewat sekuritas atau fintech gitu. Minimum investasi juga sudah turun banyak sih. Kalau dulu beli FR itu mungkin kelipatannya 1 M, sekarang ratusan juta bisa, bahkan beberapa tempat jualnya kurang lebih 5 juta kalau nggak salah, atau 1 juta kelipatannya. Kalau ori sama suku retail itu juga semakin kecil gitu ya. Nah, karena nominalnya semakin kecil, beli reksadana pendapatan tetap dan beli obligasi sekarang jumlahnya mungkin sudah mendekati. Ya reksadana tentu masih susah dilawan ya, karena ada yang bisa dari 100.000, bahkan beberapa bisa 10.000 rupiah. Nah, um, meski sama-sama membeli obligasi negara itu ada macam-macam tipenya. Ada tipe yang FR, fixed rate gitu ya. Nah, kalau versi syariahnya PBS, Project Based Sukuk. Kalau yang versi untuk perorangan yang lebih kecil itu namanya ori suku retail ya. Nah, FR itu harga dan yieldnya naik turun mengikuti mekanisme pasar. Kalau pada saat video ini saya rekam sekitar pertengahan Oktober sedang terjadi spekulasi suku bunga US akan bertahan lebih tinggi. Makanya kondisinya sedang kurang bagus sehingga harganya turun, yieldnya naik. Nah, kalau ori sama sukri itu ibaratnya versi Sun, versi surat utang negara untuk untuk pemula gitu. Jadi ada semacam subsidi dari pemerintah dan agen penjual. Nah, maksudnya subsidi itu misalkan ada obligasi pemerintah FR yang 3 tahun sama ada ori atau suku retail yang katakan sama persis 3 tahun terbit pada waktu yang sama. Itu saya bisa pastikan bunga sukri dan ori lebih tinggi daripada FR. Kenapa? Karena FR itu yang beli investor profesional, reksadana, asuransi, perbankan, investor luar negeri gitu. Nah, kalau ori sama suku retail itu khusus untuk perorangan. Kalau KTP-nya, kalau pakai apa uh, akta perusahaan nggak bisa beli, dia hanya bisa untuk perorangan di tahap awal ya. Nah, jadi ibaratnya satu dikasih untuk yang profesional, satu dikasih untuk orang awam, masyarakat Indonesia. Nah, pemerintah sengaja kasih imbal hasil yang lebih tinggi. Nah, itu semacam subsidi dari pemerintah. Nah, kemudian ori dan suku retail itu cenderung lebih pendek. 2 tahun, 3 tahun. Belakangan sih ada yang 3 tahun sama 6 tahun. Jadi seiring dengan pembelajaran ya, orang sudah biasa beli yang 3, yang 4. Pemerintah bisa kasih sedikit-sedikit lebih panjang. Tapi karena kebanyakan itu yang jangka pendek, fluktuasinya tidak seperti FR yang jangkanya lebih panjang. Nah, kemudian subsidi dari agen penjual itu kayak apa? Bagi bank, kuponnya ori itu sangat tinggi, Bapak Ibu, daripada dia beli FR ya. Kalau dia beli FR sama beli ori kan mungkin orinya bisa lebih tinggi 0,5 sampai 1%. Jadi kadang-kadang buat bank sendiri dia menarik, kalau dia mau beli kan nggak bisa. Jadi caranya bagaimana? Dia waktu jualan ori, dia tawarkan garansi buyback. Jadi mau harganya naik, harganya turun, si investor bisa menjual ke bank pada harga yang 100. Memang buat investor, wah kelihatan bagus ya. Jadi mau jual kapan aja bisa. Banknya untungnya apa dong? Oh, untungnya kupon daripada ori itu. Karena kalau orinya bisa kasih, let's say 5-6%, mereka kasih deposito 2-3%, selisihnya menjadi keuntungan bagi bank gitu. Nah, jadi garansi buyback ini juga saya katakan sebagai semacam subsidi daripada agen penjual, terutama yang di bank. Nah, bagi bank yang menjadi agen penjual, eh, karena mereka apa ibaratnya menjual kepada masyarakat, kadang-kadang ada masyarakat pengen beli di tengah, kadang-kadang mereka juga beli dari investornya, kemudian dia jual lagi, dia ambil untung seperti itu. Nah, kalau misalnya investornya nggak beli, ya tinggal dia hold sama jatuh tempo. Ya, jadi bank itu bisa menjadi agen penjual, bisa juga menjadi investor. Nah, kalau menjadi investor, terus terang pegang ori, ya pegang Sun FR itu
biasanya kupon yang dia dapat lebih tinggi daripada bunga deposito yang dia kasih. Nah, sehingga selisih itu menjadi keuntungan bagi perbankan. Nah, kalau reksadana sendiri bagaimana? Nah, dibandingkan bank, reksadana itu akses ke instrumen seperti ORI-nya relatif lebih sulit. Kalaupun dia mau beli, biasanya beli dengan bank. Nah, kalau sudah beli dengan bank, banknya juga ambil margin di situ. Sehingga biasanya kurang kompetitif sih. Lebih kompetitif bagi reksadana untuk membeli FR langsung. Jadi kalau kita ingin membandingkan mana yang lebih baik, beli obligasi pemerintah langsung atau beli lewat reksadana yang investasinya di obligasi pemerintah, kita menggunakan FR ya atau PBS lah sebagai dasar perbandingan. Kalau menggunakan ori suku retail itu kurang tepat. Ori suku retail itu lebih cocok kalau dibandingkan sama reksadana terproteksi. Yang jatuh temponya kadang-kadang cuma 2-3 tahun, kuponnya juga tetap, dan biasanya jatuh temponya sangat pendek seperti itu. Ya. Nah, plus minus antara reksadana pendapatan tetap dengan obligasi FR, saya buat dalam beberapa poin. Yang pertama, minimum investasi. Jadi FR itu meski sudah diturunkan, ini masih ratusan juta. Ya. Ada yang mengkoreksi saya sih, oh Pak, katanya sekarang di bank ini sudah 5 juta bisa, gitu, 1 juta bisa. Oh ya bagus lah. Sepengetahuan saya sih ratusan juta, tapi mungkin sekarang sudah lebih bagus, dia sudah single digit seperti itu. Nah, tapi kalau bank ada kelipatannya, katakan dia kelipatan 5 juta, kelipatan 1 juta, atau kelipatan berapa. Reksadana pendapatan tetap itu suka-suka Bapak Ibu. Misalnya saya punya uang 100.000 ya 100.000. Saya punya uangnya 111.220. Boleh transfer jumlah segitu. Pokoknya sepanjang di atas 100.000, kita bisa transfer berapa saja. Tidak ada ketentuan kelipatan di dalam reksadana pendapatan tetap. Nah, kalau kita beli obligasi, itu selain kita ada harga jual dan belinya, investor juga harus memperhatikan namanya accrue interest. Ya. Accrue interest itu apa? Accrue interest itu kalau bahasa Indonesianya bunga terutang. Misalnya suatu FR, kuponnya 6%. Semua kupon itu pasti tahunan. Jadi kalau dia bilang 6%, artinya 6% per tahun. Semua obligasi pemerintah itu baginya 1 tahun 2 kali atau semesteran. Jadi kalau misalnya kuponnya 6%, maka 3% per semester atau 3% per 6 bulan. Nah, kalau misalnya 6 bulan, 6 bulan, katakan baginya setiap bulan Juni dan bulan Desember, saya beli di bulan Maret gimana, Pak? Boleh dong, boleh. Nah, kalau saya beli di bulan Maret, berarti kan pembagian bunga berikutnya itu bulan Juni. Si pemegang FR yang baru, saya misalnya saya beli, saya akan berhak atas 6 bulan. Pemerintah nggak mau tahu saya punyanya 6 bulan, 3 bulan, atau 2 bulan. Pokoknya di bulan Juni dia akan bayar ke pemegang obligasi 6 bulan. Sementara orang yang menjual ke saya berhak atas Januari sampai Maret itu. Nah, untuk itulah ketika saya membeli obligasi, tidak hanya harga yang saya keluarkan, saya harus membayarkan juga accrue interest selama 3 bulan, kira-kira 1,5%. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi, kalau mau beli obligasi, nggak cuma harga ya, ada harga plus accrue interest. Kadang-kadang orang bingung, kok beli harganya misalnya 98, uang yang saya keluarkan lebih dari itu. Ya karena ditambahkan dengan accrue interest. Seperti itu. Ini sifatnya wajib. Nah, kemudian yang kedua dari sisi perpajakan. Pajak yang berlaku untuk obligasi itu adalah 10%. 10%-nya dikenakan atas kupon dan capital gain. Jadi kalau kita membeli obligasi, terima kupon yang kita terima dipotong 10%. Misalnya saya beli 1 miliar, kuponnya 6%, 60 juta. 60 juta waktu saya terima cuma 54 juta. Kenapa? Karena atas 60 jutanya kena pajak 10%, 600.000. 6 juta. Kemudian kalau saya beli obligasi 1 miliar, saya jual 1 miliar 50 juta. Untung 50 juta rupiah. Maka 50 juta itu saya dikenakan pajak 10%, 5 juta. Nah, itu bisa saya dapat dari beli dan jual. Bisa juga saya beli obligasi di bawah harga par. Misalnya saya beli di harga 980 juta. Jatuh tempo 1 miliar. Maka pada saat jatuh tempo, selisih 20 jutanya dikenakan pajak 10%, 2 juta. Uang yang saya terima bukan 100,
tapi 980 juta ditambah capital gain-nya 20 juta dikurangi pajak atas capital gain 2 juta. Jadi yang saya terima 998 juta. Nah, kira-kira seperti itu. Pajak atas kupon capital gain ini itu sudah pada saat transaksi dilakukan itu langsung dilakukan pemotongan oleh si sekuritas atau bank di tempat di mana Anda menjalankan transaksi. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada pajak atas kupon, pajak atas capital gain karena jual beli, pajak atas capital gain apabila beli di bawah par dan pegang sampai jatuh tempo. Kalau saya saya jual obligasi. Tadi kan kalau beli obligasi kita berhak bayar orang, kita wajib bayar ke orang accrue interest. Nah kalau dibalik, kalau saya jual obligasi, berarti saya akan dapat accrue interest. Misalnya saya jual di harga 99, plus accrue interestnya 0,5, saya dapat 99,5. 0,5-nya itu juga dikenakan atas capital gain tax, gitu. Pajak atas kupon yang besarnya 10%. Nah, jadi kalau kita jual beli obligasi, itu hitungan pajaknya ada. Terus kalau rugi gimana, Pak? Misalnya saya beli di 980 juta, wah harganya jatuh, saya jual di 960 juta, rugi 20 juta. Nah, kerugian 20 juta itu menghemat pajak 10%. Tapi ada syaratnya. Pajak yang dihemat itu sebesar kupon yang diterima. Kalau saya misalnya hold hingga jatuh tempo, nggak mungkin ya. Kalau saya jual rugi 20 juta, terima accrue interest 30 juta, maka selisihnya 10 juta, saya hanya bayar pajak 10% kali 10 juta. Tapi kalau misalkan saya ruginya 40 juta, ya terima accrue interest 30 juta, maka atas 30 juta yang terakhir itu tidak dikenakan pajak. Pusing kan? Nah, ya gitulah. Jadi kalau Anda melakukan jual beli obligasi secara intens, faktor pajak 10% ini bisa menjadi pertimbangan bagi Anda. Nah, kalau reksadana straightforward Bapak Ibu. Reksadana kalau beli obligasi, dia juga bayar pajak 10%. Tapi di dalam NAB sudah diperhitungkan semua. Jadi kalau nasabah beli reksadana, dia nggak usah tahu hitung-hitungan itu, terima bersih aja. Kalau reksadana beli 100 juta, dapat tipe yang ada bagi hasil. Misalnya dapat 2.500.000, ya sudah, bukan objek pajak. Nggak usah dipikirin potong 10% segala macam. Beli reksadana yang ada bagi hasilnya, beli di tengah-tengah. Mau beli di tengah, beli di akhir, beli di depan, itu nggak ada accrue interest. Harganya berapa ya, kita kalau transfer 100 juta ya dapatnya 100 juta bagi NAB. Transfernya 20 juta ya 20 juta bagi NAB. Jadi tidak ada hitung-hitungan pajak yang complicated seperti obligasi tadi. Juga tidak ada accrue interest. Nah, itu dari sisi perpajakan dan administrasi. Masih juga tentang administrasi ya, tapi kali ini administrasi waktu isi SPT pajak. Jadi kalau Bapak Ibu tadi melakukan jual beli obligasi, terima accrue interest, terima kupon, kalau bank yang servisnya proper ya, dia akan kasih semacam bukti potong pajak. Apakah harus format template pajak? Enggak juga sih, tapi tergantung lah ya. Ada yang formatnya template pajak, ada juga yang formatnya semacam surat dari perbankan. Sekuritas saya kurang tahu, tapi harusnya mirip-mirip dengan itu. Nah, kalau saya misalnya beli obligasi 1M, terima kupon 6%, 60 juta, tapi ini transfer 54 juta. Maka di SPT saya pada bulan Maret tahun berikutnya, ini di bagian yang kena pajak final, itu ada bunga diskonto obligasi. Ya. Yang di atas ada bunga diskonto surat berharga negara. Tergantung. Kalau Anda belinya obligasi korporasi, isinya nomor 2. Kalau Anda belinya obligasi negara, isinya di kolom nomor 1. Nah, cara isinya bagaimana, Pak? Dasar pengenaan pajak itu adalah gross-nya. Jadi kalau tadi saya beli 1 miliar, dapat 6%, berarti 60 juta di sini. Nah, kemudian di sebelah kiri ini ada PPh terhutang, itu yang sudah dipotong sama bank, 10%. Jadi kalau di tengah 60 juta, yang di sini 6 juta. Nah, pengisian di sini itu tidak akan menyebabkan Bapak Ibu mengalami lebih bayar atau kurang bayar. Kenapa? Karena diisinya di bagian penghasilan kena pajak final, ya, atau bersifat final, sehingga tidak menyebabkan Anda mengalami lebih bayar atau kurang bayar dalam SPT. Nah, itu kalau Anda
membeli obligasi negara atau korporasi yang rupiah. Ya. Nah, kalau di reksadana lebih gampang. Ya. Ada tipe reksadana yang ada bagi hasil tiap bulan, ada yang bagi hasil tiap 3 bulan, terproteksi. Nah, ada juga beberapa jenis kalau di tempat saya kerja itu panen aset, ada campuran yang setahun sekali gitu. Ya. Nah, kalau di reksadana, capital gain bagi hasil dikumpulkan semua nominalnya berapa di penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Ya, dimasukkan di situ. Uh, Perlu buktinya nggak Pak? Nggak usah juga sih. Tapi kalau Anda masuk ke sistemnya Panin Asset Management, itu bisa download laporan pajak. Nah, di situ bisa keluar data-datanya. Jadi atas penghasilan, sorry saya koreksi, atas keuntungan dalam bentuk penghasilan kupon dan capital gain, baik di reksadana maupun di obligasi, itu dilaporkan dalam SPT pajak. Cuma kolom pelaporannya berbeda. Nah, kalau misalnya saya beli reksadana 100 juta, dapat bagi hasil 6 juta, isi 6 juta di sini. Ya. Kalau di apa FR tadi kan 6 juta sama 600.000. Kalau di sini enggak, 6 juta ya 6 juta. Lebih straightforward. Nah, selanjutnya di bagian kedua, seperti saya katakan tadi ya cukup panjang materinya. Nah, tadi kita sudah bandingkan dari sisi minimum investasi. Ya, sekarang sih mendekati lah ya, karena yang FR juga setahu saya makin kecil. Yang kedua, dari hitung-hitungan. Ya, ada apa namanya tadi, hitung-hitungan accrue interest-nya itu loh. Accrue interest, potongan pajak 10%. Nah, yang nomor 3 tadi, administrasi waktu lapor SPT. Nah, sekarang yang nomor 4, hasil investasi. Lebih untung mana sih Pak? Kita beli FR langsung dengan membeli lewat reksadana pendapatan tetap yang isinya juga FR. Nah, kalau ini sangat relatif Bapak Ibu. Kenapa? Karena kan reksadana pendapatan tetap ada ratusan. Ada yang mereknya Panin Aset, ada yang mereknya mungkin Trimega, Asmor, Batavia, Schroders, dan lain-lain gitu. Jadi kalau saya bilang hasilnya lebih bagus atau lebih jelek, harus dibandingkan one by one. Kita nggak bisa mengatakan lebih baik, lebih jelek tanpa membandingkan datanya secara langsung gitu. Nah, untuk itu saya akan melakukan studi kasus ya. Jadi saya membandingkan kinerja reksadana pendapatan tetap Panin Aset yang spesifik 100% invest di obligasi pemerintah. Namanya Panin Gebiar Indonesia 2 atau disingkat BGI 2. Kenapa ada kata gebiarnya, Pak? Jadi ini ceritanya dulu ya. Ini saya belum join di Panin nih. Itu ceritanya waktu itu ada Bank BCA. Di awal-awal mereka menjadi salah satu yang agen penjual reksadana lah gitu. Nah, waktu itu kalau nggak salah ada 4 MI yang diajak, ya. Ada Niko Asset Management, Schroders, Dana Reksa, dan Panin. Nah, karena waktu itu BCA punya promo adalah Gebiar BCA, maka reksadananya juga dikasih nama Gebiar. Makanya namanya Panin Gebiar Indonesia 2. Kenapa ada duanya, Pak? Satunya kemana? Nah, kalau zaman dulu, reksadana itu 5 tahun pertama bebas pajak. Jadi di tahun ke-6 baru kena pajak. Pada waktu itu yang dilakukan orang, dia 5 tahun, setelah 5 tahun dia bubarkan, dia bikin lanjutannya. Jadi ada 1, 2 gitu. Nah, peraturan pajak itu tersebut kemudian diganti, akhirnya dipukul rata gitu ya. Jadi nggak ada lagi 5 tahun dan tahun ke-6, pokoknya pajaknya sudah sesuai aja. Nah, sejak itu sudah tidak ada lagi praktek 1, 2. Nah, makanya ini dulu ada 1, karena masih mendapatkan benefit pajak, dia bikin 2. Tapi pas 2 ini jalan sampai setengah, aturan pajak tersebut sudah diganti. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk PGI 2 ini, saya bandingkan dengan 3 seri FR. Ada 81 yang jatuh temponya Juni 2025. Waktu saya buat ini sekitar September 2023. Jadi kira-kira nggak sampai 2 tahun lah ya. Oh ya benar. Kira-kira dari September 23, September 24. September 24, ya nggak sampai 2 tahun. 21,9 tahun seperti itu. Kemudian ada FR82 yang September 2030. Jadi kira-kira 7 tahun, sama FR88 yang Juni 2036. Jadi kira-kira 13 tahun ya. Jadi kalau kita bandingkan mana yang lebih bagus nih? Beli reksadana dengan beli FR,
yang kira-kira kurang dari 2 tahun, 7 tahun, dan 13 tahun. Nah, caranya saya pakai NAB kalau untuk reksadana. Jadi saya pakai NAB di akhir Desember 2022 sampai dengan Agustus 2023. Kenapa sampai Agustus, Pak? Karena waktu saya buat ini di bulan September. Bulan Septembernya masih di tengah-tengah, makanya pakai data sampai dengan Agustus. Kemudian untuk FR, saya juga pakai periode yang sama, gitu ya. Jadi anggap saja kita beli FR di akhir 2022, pegang sampai Agustus 2023. Nah, untuk apa namanya, harga FR itu kan dalam persentase. Jadi saya kalikan dengan 100 juta, seperti itu. Nah, hasil dari FR itu adalah harga di 2 periode, kemudian kan FR itu kuponnya dia bagikan. Sementara kalau reksadana reinvestasi. Nah, kalau di sini kuponnya saya tambahkan juga. Jadi kuponnya saya tambahkan dan saya prorate kira-kira dari Desember sampai Agustus berapa. Walaupun belum diterima, tapi saya sudah hitung. Kemudian saya kalikan dengan pajak 10%. Kalau PGI 2 karena dia punya kupon direinvestasikan, makanya itu dari harga aja, seperti itu. Nah, hasilnya sebagai berikut. Pertama, saya compare PGI 2 dengan FR81 yang jatuh temponya Juni 2025. Modal awalnya 101 juta. Dari mana Pak dapat 101 juta? Jadi harga FR81 di akhir Desember itu 101,07. Jadi kalau saya mau beli kan saya harus keluarkan uang 101 juta. Accrue interest saya anggap tidak dihitung gitu ya, karena kalau dihitung jadi repot gitu loh. Nah, jadi saya anggap accrue interest tidak ada. Nah, jadi ini 101. Nah, kemudian kalau kita pegang sampai dengan 31 Agustus, itu 100,53. Nah, bisa turun ternyata Bapak Ibu. Jadi kalau Anda membeli obligasi, FR, walaupun pendek, jangan dikira pasti selalu naik. Ada juga bisa mengalami penurunan. Nah, sementara kalau NAB reksadana itu 2601, 2752. Ini 2601 itu akhir Desember, 2792 itu akhir Agustus. Nah, modal 101 juta 75.000 ini didapat dari harga FR81. Nah, kalau saya beli 101 juta di harga 2.600, jual di 2.792, kira-kira 101 juta jadi 108 juta 477.000. Nah, kalau dipersentasekan kira-kira 7,32%. Nah, FR81 kalau kita lihat 101 juta karena harganya turun itu menjadi 100 juta 500-an ribu. Kemudian dari periode akhir Desember sampai dengan 31 Agustus dia menerima kupon ekuivalen dengan 6,5%, tapi dihitung 8 bulan aja. Itu 4,36%. Jadi kalau dari 4,36% saya beli 100 kelipatan nominal 100 juta dapat 4.300.000. Nah, 4.300.000 ini kan kita nggak terima full, kena potongan pajak 10%. Jadi yang kita terima bersih cuma 3.900.000. Nah, 3,9 ditambah dengan 100 juta, dapatlah 104,4 juta. Kalau kita hitung persentasenya 3,35%. Jadi untuk periode year to date hingga Agustus 2023, beli PGI 2 lebih tinggi hasilnya dibandingkan beli FR81. Ini case yang pertama. Ya. Case yang kedua, ini saya bandingkan PGI 2 dengan FR82 yang jatuh temponya September 2030. Oke. Caranya sama persis kayak tadi, kalau geber masih sama ya, 2601, 2792. Nah, cuma kali ini modalnya bukan 100 sekian juta, 101 juta. Kenapa? Karena harga FR82 pada akhir Desember itu adalah 101. Jadi kalau saya beli ya 101 juta. Nah, di tanggal 31 Agustus, harga FR yang akhir tahun lalu 101, sekarang jadi 103. Oh, jadi ada kenaikan. Sehingga modal 101 juta saya menjadi 103 juta 670 sekian ribu. Ditambah dengan kupon prorate, kuponnya lumayan tinggi ya, 7% ya. Di prorate selama 8 bulan, itu 4,7%, dikurangi sama pajak,
kira-kira 4,2%. Nah, kalau secara rupiah 103 juta ini ditambah dengan 4.200.000 dapatlah 107.400.000. Nah, kalau dipersentasekan 6,37%. Nah, ternyata PGI 2 masih lebih bagus karena PGI 2 7,32%. Lebih tinggi daripada 6,37%. Jadi untuk periode yang kedua, ternyata PGI 2 masih lebih bagus dibandingkan dengan apa namanya FR 82 gitu. Nah, kita lihat case yang ketiga. Kita bandingkan sama yang umurnya lebih panjang. Dalam hal ini adalah FR 88 yang jatuh temponya Juni 2036 atau 13 tahun. Kuponnya 6,25%. Nah, harganya di akhir tahun lalu 93,4. Jadi 93,4 modal yang dikeluarkan jadi 93.470.000 sekian. Nah, untuk harga pada akhir Agustus itu 99,68. Jadi ada kenaikan cukup lumayan nih, dari 93 ke 99, sekitar 6%. Kuponnya kalau di prorate itu kira-kira 3,7%. Sehingga kalau kita jumlahkan kenaikan dari kenaikan dari harga di plus kupon, itu 93 juta di awal tahun menjadi 103 juta di bulan Agustus. Dapatlah 10,69%. Nah, sementara PGI 2 masih sama 7,32%. Nah, kalau dari 3 studi kasus ini kita bisa lihat bahwa ketika harga obligasi sedang rally di dalam periode awal year to date dari awal tahun sampai dengan Agustus 2023, PGI 2 itu performanya lebih bagus dibandingkan dengan FR yang kurang dari 2 tahun, dibandingkan juga dengan FR yang sekitar 7 tahun, lebih bagus. Tapi dia kalah dengan FR yang 13 tahun. Nah, jadi sesuai dengan teori obligasi, ketika kondisi sedang bagus, harga obligasi naik, yang naiknya lebih tinggi itu biasanya adalah yang jatuh temponya lebih panjang. Nah, kebetulan obligasi-obligasi yang di dalam Panen Gebiar Indonesia 2 kalau kita rata-ratakan mungkin tidak sampai 13 tahun. Nah, sehingga kenaikan yang seri yang 13 tahun lebih tinggi dibandingkan Panen Gebiar Indonesia 2. Nah, jadi kalau Anda misalkan melihat peluang harga obligasi mau naik, Anda mau beli obligasi terlalu panjang, tapi mungkin ragu-ragu ya, aduh 13 tahun ya, 15 tahun ya, apa yang terjadi ya, nggak tahu saya masih hidup apa enggak. Mending saya beli yang jangka pendek. Nah, kalau Anda mau beli yang jangka pendek, ingin mendapatkan capital gain, bisa saja di reksadana memberikan potensi juga, ya, dan mungkin bisa lebih bagus juga dibandingkan obligasi. Nah, ini untuk perbandingan yang ini. Tapi ini sekali lagi sangat subjektif ya, bukan subjektif maksudnya, sangat relatif ya. Kalau periodenya lain di mana obligasi sedang turun, bisa saja PGI 2 turunnya lebih dalam. Kemudian apa namanya? Strategi dalam reksadana itu juga berubah dari waktu ke waktu. Kadang-kadang dia lihat situasinya bagus, dia beli obligasi yang panjang-panjang. Kadang-kadang dilihat situasi kurang bagus, dia beli obligasi yang jangka pendek. Jadi pada saat kita ambil data, bisa saja kemungkinan dia lagi panjang. Tapi belum tentu dia selalu panjang. Bisa aja dia begitu baru pas 1-2 bulan ini. Ya. Nah, jadi untuk obligasi memang harus kita untuk reksadana pendapatan tetap, kita memang harus lebih sering-sering cek fund fact-sheet-nya. Kira-kira saat ini dia punya strategi itu yang sedang panjang atau yang sedang menengah atau pendek. Nah, sebagai gambaran kalau di Indonesia ya, mungkin bisa beda-beda. Ada satu satuan namanya durasi. Ya, durasi itu bukan jatuh tempo. Durasi itu semacam sensitivity daripada perubahan suku bunga terhadap perubahan harga obligasi. Jadi average duration-nya kalau di atas 5 itu consider panjang. Kalau di bawah 5 itu pendek. Ada juga yang pakai 8. Di atas 8 baru panjang, di bawah 8 baru pendek gitu. Nah, kalau di tempat kerja saya menggunakan 5 sebagai satuan. Jadi kalau di atas 5 panjang, di bawah 5 itu pendek. Nah, itu tadi perbedaan yang keempat. Perbedaan kelima yang kalau kadang-kadang orang katakan kepada saya, mending saya beli FR, Pak. Kenapa, Pak? Karena pasti balik, Pak, modal saya.
Kalau saya beli reksadana pendapatan tetap, nggak pasti balik. Kenapa? Karena nggak ada jatuh temponya. Kalau kita beli, eh, kan kalau beli FR, mau naik, mau turun, pasti balik ke 100. Jadi kalau saya beli misalnya di harga 98, sekarang harganya jatuh ke 93, ya sudah saya tungguin aja. Kan pasti balik lagi ke 100. Kalau di reksadana fixed income kan belum tentu, Pak. Nggak ada jatuh temponya gitu. Isinya bisa berubah-ubah. Betul ya. Jadi menurut saya itu menjadi nilai plus daripada obligasi dibandingkan dengan reksadana pendapatan tetap. Karena ada jatuh temponya, kepastiannya lebih tinggi dibandingkan reksadana yang tidak ada jatuh temponya. Jadi untuk itu kita mungkin uh, kalau mau membandingkan secara objektif harus melihat kinerja fixed income yang jangka panjang. Betul, dia nggak punya jatuh tempo. Tapi kalau kita pegang jangka panjang, kira-kira performanya seperti apa? Nah, di sini saya sekali lagi menggunakan Pandin Gebiar Indonesia 2 sebagai study case, karena ini reksadana yang usianya cukup tua, Bapak Ibu. Sudah ada sejak tahun 2008. Lebih tepatnya April 2008, gitu ya. 2008 sampai dengan 2023 sudah 15 tahun lebih umurnya, gitu. Nah, kalau kita lihat ini kinerja tahunannya 2009 plus 18%, 2010 plus 8, 2011 plus 19, 2012 plus 11. Nah, 5 tahun ini eh, merupakan keemasan daripada reksadana fixed income karena pada tahun tersebut suku bunga diturunkan. Jadi bunga ada waktu ada pandemi itu kan sorry, bukan pandemi. Waktu krisis tahun 98 kan bunga obligasi bunga obligasi pula. BI rate gitu diturunkan gitu ya. Karena terjadi kondisi krisis kan. Nah, itu apa naik ya? 2008 itu harusnya turun ya, diturunkan karena ini. Nah, jadi penurunan daripada suku bunga pada waktu itu positif bagi obligasi. Nah, baru ketika suku bunga sudah mulai naik dan terus seterusnya harganya bisa naik turun. 2013-nya minus 17%, 2015 rugi hampir 1%, 2018 rugi 4% dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini terus terang menarik ya Bapak Ibu. Reksadana fixed income itu kalau rugi cuma setahun, nggak kayak saham gitu ya. Contoh 2013 rugi, 2014 untung. 2015 rugi, 2016 untung. 2018 rugi, 2019 untung. Nah, 2011 ya dibilang rugi enggak sih, tapi cuma 1%. 2022 juga dibilang rugi enggak, sekitar 1%. 2023 ya sudah lumayan lagi, sampai dengan Agustus ya. Sampai dengan Oktober sih agak turun lagi gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya uh, fixed income, tren suku bunga itu lebih gampang dianalisis daripada saham. Kenapa? Karena kalau yang namanya suku bunga itu ada siklusnya. Siklus itu ada mulai, ada selesainya. Tidak ada siklus yang terus-menerus tinggi atau terus-menerus rendah gitu. Jadi ketika dia siklus suku bunga tinggi terus sudah berjalan dan berganti menjadi siklus bunga rendah, performance yang sebelumnya jelek itu akan bagus ya, ketika siklus berubah. Sebaliknya juga ketika performanya sedang bagus-bagus sekali karena sedang siklus suku bunga rendah, bisa saja ketika terjadi perubahan siklus ke era suku bunga tinggi karena inflasinya naik, berubah menjadi jelek gitu. Tapi biasanya era bunga tinggi itu tidak lama Bapak Ibu. Kalau di secara historis itu cuma 1 tahun. Ya, ada sih 2 tahun berturut-turut kurang begitu bagus. Ya tapi masih masih oke lah gitu kan, tidak sampai negatif. Nah, kinerja selama 15 tahun lebih ini kira-kira 179%. Nah, setara dengan annualized 6,93%. 6,93% annualized ini berarti bisa saya setarakan dengan YTM hampir 7% Bapak Ibu. Nah, bedanya kalau di obligasi itu masih kena pajak, reksadana enggak. Nah, tapi yang lebih penting lagi, kalau di obligasi gitu ya, dia bilang YTM 7%, itu berarti kedepannya akan 7%. Kalau reksadana, dia bilang annualized return-nya 7% 15 tahun terakhir, itu bukan ke depan, ke belakangnya. Dulu pernah segitu. Bakal segitu enggak? Ya, bisa iya, bisa enggak. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Ya, jadi memang ini kira-kira plus minus daripada reksadana pendapatan tetap dibandingkan dengan obligasi.
Jadi ada 5 poin tadi. Dari sisi nominal, menurut saya reksadana lebih gampang karena kita bisa beli nominal keriting, nominalnya lebih kecil. Eh, Obligasi sudah mulai bisa, ya, tapi mungkin masih terbatas. Yang kedua, dari sisi kerumitan menghitung transaksi. Kalau beli reksadana simple, NAB beli, NAB jual. Dapat bagi hasil ya sudah. Kalau Anda beli obligasi, jual obligasi, selain harga ada accrued interest. Kemudian ada aspek pajak atas capital gain, pajak atas kupon yang tidak hanya dibayarkan tapi perlu dilaporkan. Itu dari sisi administrasi menurut saya reksadana lebih unggul. Nomor 3, administrasi waktu lapor SPT. Waktu lapor SPT kalau menurut saya ini sama. Cuma bedanya kalau di SPT pajak itu dibedakan kolomnya yang pemerintah sama yang corporate. Kalau di reksadana cuma satu gitu ya. Nah, kalau yang dilaporkan di obligasi itu grossnya berapa sama potongan 10%-nya. Kalau yang di reksadana netnya aja yang diterima berapa. Itu kalau untuk poin ketiga sama. Nah, poin keempat tadi study case kan, kinerja gitu. Nah, kalau kinerja reksadana pendapatan tetap itu sangat relatif. Namanya apa, bandingkan sama seri apa, waktunya kapan. Nah, untuk case yang saya sampaikan tadi, ternyata untuk kinerja di bawah, untuk jangka waktu di bawah 7 tahun, ternyata reksadana pendapatan tetap yang saya ambil sebagai kasus tadi, tidak kalah atau bahkan lebih baik dibandingkan FR. Tapi begitu kita menggunakan FR yang lebih panjang, pada saat harganya sedang bagus, itu FR-nya lebih bagus. Nah, yang terakhir tadi jatuh tempo, reksadana itu tidak ada jatuh tempo, sehingga tidak bisa dipastikan return-nya. Kita hanya bisa melihat kinerja historis jangka panjang, tapi itu tidak berarti apa-apa. Tidak bisa membuktikan bahwa kedepannya juga akan sama. Nah, kalau obligasi lebih forward looking. Kalau dia bilang yield-nya sekian persen, selama tidak gagal bayar, pasti dapatnya sekian. Nah, jadi kalau untuk poin kelima ini, menurut saya obligasi lebih unggul. Jadi mau beli yang mana? Apakah beli langsung atau beli melalui reksadana pendapatan tetap? Menurut saya dicoba saja dua-duanya. Kadang-kadang kalau saya yang agen penjual kan pasti bilang punya saya lebih bagus. Ya, namanya agen penjual kan pasti harus ngomong begitu. Tapi kalau sebagai investor ya, kalau menurut saya coba aja. Kalau misalkan Anda lebih nyaman dengan yang satu atau dengan yang lain, nah itulah yang menjadi pegangan Anda. Tapi ada baiknya juga bisa beli dua-duanya supaya bisa merasakan langsung. Jadi tidak hanya cuma mendengar omongan orang. Nah, demikian tentang plus minus reksadana pendapatan tetap versus obligasi. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.